Habib itu, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Baik. Habib itu tukang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh ke Habib aja, tukang obat berarti itu. Menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepada oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahirat Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya sebut Habib tukang obat, Nikita Mirzani juga sebut pengikutnya sama-sama tolol. Pada guru kita, ayahanda Habib Rizik Shihab, semoga Allah melindunginya, semoga Allah menjaganya. Manusia berinisial MM, kamu binasa, kamu cilaka, kamu dapat musibah besar, dan kemungkinan nauzubillah kamu terhalang hidayah selama-lamanya. Bukannya Nyai mantan lonte, ih kok mantan, Nyai masih lonte saya sampai sekarang, ketinggalan. Jadi kalau ada yang bilang Nyai mantan lonte, Anda salah, Nyai masih jadi lonte. Puas Anda dengan jawaban saya? Imam besar. Nama Habib itu adalah tukang obat. Kalinya pulang, bikin ulah. Ini manusia udah bikin ulah terus. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Kayak begitu diagung-agungkan. Alhamdulillah kita sudah sampai di Markas Syariah Petamburan. Saya Mahirat Tuwailibi, putra Sumatera Utara, semakin kagum, salut dengan IBHRS saudara. Seorang IBHRS mampu membuat kolam-kolam babi ngepet kena tsunami. Takbir. Dengarkan radio fpi.com karena di radio ini banyak sekali hikmah-hikmah pastinya, dan juga mudah-mudahan lewat radio fpi.com ini bisa mempererat tali silaturahim antara umat Islam dan memperkuat umat Islam sehingga umat Islam tidak gampang dilecehkan dan dikalahkan oleh kaum lain. Untuk apa? Ya alhamdulillah balik, karena memang dia juga warga negara Indonesia kan, dia harus pulang ke negaranya. Alhamdulillah. Ngeliat di bandara ramai banget, kayak nggak ada physical distancing, mungkin gimana? Udah lah, nggak usah dipikir. Tapi berisik itu banyak yang disintai. Udah itu nggak usah ngabisin. Justru akhirnya ya lihat sendiri kan, itu besar orang yang seperti dia. Tapi turut bahagia bang ya mendengar kabar Habib Rizik bakal balik. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi di awal gue bilang, ya alhamdulillah. Dia اللهم صل عليه صلوا على النبي ذكر الصلاة على النبي. Saudara doakan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, tidak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Baru diusir 3 tahun setengah. No, kecil itu. Kecil. Kita siap mati. Orang tua-tua kita siap meninggal dunia. Li'la kalimatillah. Allahu Akbar.
Tak hanya sebut Habib tukang obat, Nikita Mirzani juga sebut pengikutnya sama-sama tolol. Komentar Nikita Mirzani soal Habib Rizik Syihab menuai kecaman netizen. Dia dianggap telah menghina ulama FPI itu setelah menyebutnya sebagai tukang obat. Tak cukup sampai di situ, Nikita Mirzani juga menghina para pengikutnya, bahkan menyebut mereka tolol. Dalam cuplikan live Instagramnya, Nikita Mirzani singgung Habib sebagai tukang obat. Sekalinya pulang bikin ulah, ini manusia bikin ulah terus ya, entar bikin demo apa? 712 atau 717? Kayak begitu diagung-agungkan. Setahu gua, Habib itu nama Habib itu tukang obat, screenshot bye. Begitulah ucapan dari Nikita Mirzani dikutip dari video Instagram @lambetura 12 November kemarin. Akibat tindakannya dianggap telah menghina Ketua Front Pembela Islam, Nikita Mirzani pun dikecam para pengikutnya. Bahkan Niki juga diteror baik lewat kolom komentar di Instagram maupun nomor yang dibagikan untuk penjualan produk. Mengetahui banyak pesan masuk dari pendukung Habib Rizik Syihab, Nikita malah membuat keadaan kian panas. Dia memasang status di Instagram Story, Nikita belak-belakan menyebut Habib Rizik Syihab dan pengikutnya tolol. Mas atau mbak, pengikutnya yang sama-sama tolol, yang disebar itu nomor telepon kantor, kan nomor telepon penjualan produk saya. Kalau mau beli produk baru diladenin. Kalau cuma menghina-menghina, padahal muka lo pada semua kayak babi juga percuma. Bakalan diblok sama admin saya yang super kejam. Begitulah, tulis janda anak 3 itu 12 November kemarin. Rumahnya mau dikepung Laskar Ulama, Nikita Mirzani ancam lapor polisi. Nikita Mirzani mengancam akan lapor polisi setelah ada ancaman rumahnya mau diserbu Laskar Pembela Ulama. Pengancamnya adalah Ustadz Mahir At-Tuwalibi. Ancaman serbuan itu buntut Nikita Mirzani menghina Habib Rizik Syihab dengan sebutan penjual obat. Dilansir dari Instagram Story, Nikita Mirzani mengaku banyak memiliki teman Habib, namun tak ada satupun dari teman Nikita yang marah dengan pernyataannya. Gua punya teman Habib juga, tapi nggak ada yang marah-marah, apalagi sampai maki-maki gua. Rata-rata dari tadi gua cek yang marah-marah ya cuma gerombolannya mereka aja. Kok lucu ya? Nikita juga menjelaskan dan menegaskan bahwa kata-katanya sama sekali tidak mengandung makian. Padahal kata-kata gua nggak ada makian loh. Habib yang lain baik-baik aja setelah gua kasih penjelasan loh. Kenapa kelompok Ono pada emosi ya? Menanggapi ancaman pengepungan rumahnya, Nikita Mirzani mengaku tak segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum dan tidak ada kelompok tertentu yang bisa membuat aturan sendiri. Nikita Mirzani juga menyinggung tentang kompilasi makian dari seseorang yang disebutnya sebagai ketua. Menurut Nikita, makian tersebut ditujukan pada ulama, agama tertentu hingga aparatur negara. Nikita juga menyoroti pernyataan salah satu ustadz yang menyebutnya dengan kata-kata kasar. Untuk kamu, manusia berinisial NM, yang mulutnya nggak bisa dijaga, otaknya nggak bisa dijaga, perbuatannya sementara ini yang kami tahu juga nggak bisa dijaga dan jauh dari kebenaran. Kemungkinan yang ada untuk kamu cuma dua. Yang pertama, kamu dapat hidayah karena mulutmu harimau. Kamu dapat hidayah, kamu diampuni oleh Allah, kamu tobat, kamu jadi manusia yang baik. Syukur-syukur, alhamdulillah, kamu jadi jauh lebih baik. Seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dulu membenci baginda Rasulullah SAW. Tapi akhirnya Allah berikan dia hidayah sehingga dia menjadi orang paling garis depan yang membela baginda Rasul mati-matian. Kemungkinan kedua untuk kamu, manusia berinisial NM, kamu binasa, kamu cilaka, kamu dapat musibah besar, dan kemungkinan nauzubillah kamu terhalang hidayah selama-lamanya. Seperti Abu Jahal laknatullah alaih. Ya, manusia berinisial NM. Kamu udah gak punya adab sama ulama. Kamu udah gak punya adab sama ahlul bait, sama para habaib. Ya, dan ini untuk kita semua. Jangan gara-gara politik satu kesini satu kesana. Menurut kita ini, kita ngomongin sesuatu yang kita nggak mengerti dan kita menghina, mencaci maki secara langsung ulama, apalagi ahlul bait.
kita punya amalan, kita punya sholat. Kamu dulu kemarin bagi-bagi buat corona ya kan, semua orang tahu. Jangan sampai amal-amal kamu tuh hilang semua. Amal-amal kita ini, kalau kita nggak punya adab kepada ahlul bait, pada ulama, hilang amalan kita ini nanti. Itu jelas itu. Makna tersirat dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Segala sesuatu yang ada hubungannya sama Nabi, sama baginda Rasul, ulama adalah pewaris Rasul, para habaib pewaris Rasul secara garis darah dan secara ilmu juga. Ini buat siapa saja ya. Jangan sampai kita punya amalan sia-sia, hilang, musnah, dan terhalang dari hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang terbaik buat kamu. Dan saya mohon sekali lagi, untuk diri saya sendiri tentunya, dan untuk teman-teman semua, jangan ada lagi yang berani ya, dengan kebodohannya, atau kalaupun dia nggak bodoh, dia sudah tahu dengan kezalimannya. Orang nggak bodoh berarti zalim, sengaja dia berani menghina ulama dan para habaib. Ya, jangan sampai lagi, nauzubillah. Bisa-bisa terhalang hidayah kita. Silakan kena musibah seperti Abu Jahal laknatullah alaihi salam. Nauzubillah.